ekonomi, dan satu lagi buku sosial budaya, 3 sesi. Saya akan bacakan simpulannya dari masing-masing sesi. Saya masih menunggu dari 2 sesi yang lain, mudah-mudahan bisa cukup bekerja. Ini teman-teman rapporteur sedang berusaha. Yang pertama adalah Executive Summary Keranjang Ekonomi IDIGF 20 Agustus 2014. Sesi pertama tentang menguatkan daya saing bisnis online, menjadikannya tuan rumah di negeri sendiri. Lokal ada tersedianya produk dan jasa, 2, tersedianya infrastruktur yang memadai, dan 3, tersedia dan dipakainya payment gateway lokal. Saat ini hanya ada 2 payment gateway di Indonesia, yaitu Veritrans dan Doku. 80% dari metode pembayaran online masih dilakukan melalui bank transfer. Masalah kepercayaan adalah hal utama yang harus diperhatikan. Dibutuhkan adanya ekosistem yang saling mendukung antara pelaku bisnis, pemerintah, dan masyarakat, sehingga terbangun kepercayaan yang mendukung tumbuhnya bisnis online dalam negeri. Penggunaan domain .id dapat membantu terciptanya bisnis online dalam negeri. Penggunaan domain .id dapat membantu terciptanya ekosistem bersama dan memudahkan penyelesaian kasus-kasus terkait bisnis online. Peran pemerintah dalam industri ICT adalah sebagai penyeimbang. Pemerintah bertugas menyediakan kebijakan yang memadai dan mengutamakan perlindungan terhadap konsumen dan data pribadi. Saat ini pengaduan terkait bisnis online jumlahnya masih relatif kecil, hanya 12 pengaduan dalam 2 bulan. Namun demikian tetap diperlukan kejelasan dalam kebijakan terkait penerapan pelayanan publik di internet bagi industri ICT, terutama terkait pelayanan publik, perlindungan terhadap data konsumen, dan penyediaan informasi yang memadai dari penyedia jasa untuk konsumen. Itu sesi pertama untuk ekonomi. Sesi kedua untuk ekonomi, merumuskan usulan Indonesia terhadap transisi IANA ke memangku kepentingan majemuk. Simpulannya adalah IANA yang selama ini berada di bawah naungan pemerintah Amerika Serikat akan melakukan untuk dikelola oleh global multi stakeholders. Komunitas internet harus mengambil peran dalam kesempatan transisi ini untuk memastikan terjalinnya kerjasama yang terbuka dalam IANA. Dibutuhkan rencana transisi yang jelas dan hati-hati sehingga mekanisme multi stakeholders dapat terdefinisi secara jelas dan berjalan sesuai dengan harapan komunitas global. APNIC atau Asia Pacific NIC mendukung transisi ini dan mengharapkan IANA yang baru dapat tetap bekerjasama dengan ICANN dan dapat meneruskan fungsi-fungsi baik yang telah ada saat ini. Indonesia harus mengambil peran dalam transisi IANA dan menerapkannya di dalam negeri. Saat ini pengelolaan nama domain di Indonesia dilakukan oleh Pandi atau pengelola nama domain Indonesia, namun belum ada forum terbuka yang membahas IP address karena dibutuhkan pendekatan yang berbeda dalam penentuan IP address. Salah satu masalah yang masih harus diselesaikan adalah tidak adanya tipologi atau desain jaringan di Indonesia. Untuk ke depan, hal ini harus diperhatikan sehingga Indonesia dapat menjaga kedaulatan negara di tengah mekanisme multi stakeholders serta dapat mengontrol operasional dan penegakan hukum terkait internet Indonesia. Saya lanjutkan dengan sesi ketiga bidang bisnis tentang mendorong pertumbuhan inovasi dan industri kreatif TIK berbasiskan ekonomi kerakyatan ke ranah global. Simpulannya adalah peluang dan potensi industri kreatif TIK di Indonesia sangat besar. Namun terdapat kesenjangan antara keahlian teknis dari digital entrepreneurship dari digipreneur dengan keahlian bisnisnya yang menyebabkan invensi kreatif sulit berkembang menjadi inovasi. Peran pemerintah terutama Kemenparekraf dalam membantu menumbuhkan industri kreatif adalah dengan menyediakan pusat kreatif, pendampingan bisnis, menjembatani kendala modal pada digipreneur, dan membantu membuka akses terhadap pasar. Terkait dengan perlindungan terhadap karya-karya kreatif, ada alternatif yang menggunakan lisensi Creative Commons yang dapat menjamin perlindungan penyebaran karya kreatif termasuk di dunia maya. Demikian tadi adalah yang untuk sesi bisnis. Kemudian saya lanjutkan ke sesi sosial budaya. Untuk yang SB1 adalah tentang online child protection. Simpulannya adalah
Kasus pedofil hari ini sudah masuk ke dalam kategori kejahatan nasional. Predator seks pelakunya dinominasi remaja. Dulu yang ditakutkan adalah orang dewasa sebagai predator. Namun sekarang predatornya juga berasal dari kalangan anak-anak itu sendiri. Ini dimulai disebut kekhawatiran nasional 3 terbesar di dunia. Beberapa faktor disebabkan oleh akses yang gampang didapat oleh anak-anak di media online. Berawal dari adiksi yang berubah menjadi penyakit, diharapkan adanya pengetahuan yang cukup untuk keluarga untuk bisa mendidik anak mereka dan membangun kesadarannya untuk bisa berinternet secara sehat. Filtering hanya dapat meminimalisir dampak negatif bagi anak. Jika mau menyelamatkan anak dari dampak buruk internet, keluarga memiliki peran utama dalam menciptakan dunia internet yang sehat bagi anak. Selain itu juga dibutuhkan peran dari berbagai pemangku kepentingan lain seperti sekolah, lingkungan, dan pemerintahan. Saya lanjutkan dengan sesi kedua dari sosial budaya, ini terkait dengan etika online. Simpulannya adalah kajian akademis tentang black campaigns dan kebebasan berpendapat, yakni bagaimana membalancing hak untuk mendapatkan akses dan bagaimana untuk tidak disalahgunakan. Kampanye tidak boleh mengandung unsur menghina. Sosial media penting perannya dalam pembangunan informasi. Harus paham dulu perilaku offline-nya seperti apa. Hal yang terjadi di dunia digital adalah kita tidak membaca kata per kata. Cara pemerolehan berita berbeda antara offline dengan online. Karena perilaku dalam membaca info tadi, akhirnya informasi yang diambil oleh users menjadi semaunya mereka. Ada riset yang dilakukan membandingkan antara tatap muka dengan online. Ketika tatap muka, orang lebih cenderung bebas, dan ketika online, semuanya terekam. Jadi pertempuran lebih mudah terjadi di dunia online. Yang diharapkan adalah cek dulu sumbernya sebelum membagikan informasi yang ada di dalamnya. Sosial media harusnya menjadi forum komunikasi publik untuk memberikan dampak positif. Pentingnya ada pengawasan dan sosialisasi untuk pengembangan hal yang positif. Itu yang SP2. Yang SP3 terkait dengan internet untuk anti diskriminasi. ICT sebagai alat bantu untuk mempermudah mobilitas. Dengan adanya internet bisa berkomunikasi dari jarak jauh. Bisa juga untuk menyuarakan isu yang jarang diangkat. Internet bisa membantu untuk membuka lapangan pekerjaan. Diharapkan ada aksi yang diwujudkan oleh multi stakeholders karena banyak penyandang disabilitas di daerah yang belum mendapatkan akses yang sama ke internet. Ada pula diskriminasi berbasis gender terjadi karena ketika adanya penikmatan hak yang berbeda. Kebebasan pers berbeda dengan kebebasan berpendapat. Pers berimbang, ada check and balance, dan kode etik jurnalistik. Sedangkan untuk undang-undang ITE, hal tersebut tidak begitu dipahami oleh kebanyakan jurnalis hari ini. Kemudian dibutuhkan adanya keterlibatan kelompok rentan dalam pembuatan fasilitas dan hal yang mereka butuhkan khususnya terkait dengan internet, sehingga hal yang dilakukan oleh pemerintah menjadi lebih bermanfaat. Itu adalah 2 sesi yang sudah terkumpul hingga saat ini. Masih ada sesi lain, Mas Bayu, yang bisa saya bacakan sebelum kita mulai baca sendiri. Oke. Kemudian ada sesi dari infrastruktur. Sesi pertama, simpulannya adalah panelis di sesi ini setuju bahwa problem penetrasi internet tidak hanya masalah infrastruktur, namun juga masalah sinergi antar instansi dan kapasitas masyarakat. Dalam meningkatkan penetrasi internet di Indonesia, program-program pemerintah yang sudah ada memiliki orientasi project based sehingga tidak berkelanjutan. Juga sering terjadi ketidakcocokan roadmap dengan kondisi lapangan yang mengurangi pemanfaatan internet oleh masyarakat. Padahal sudah ada populasi kunci seperti SMK TIK yang dapat meningkatkan penetrasi internet. Ada 2 rekomendasi ke depan yang akan memudahkan operator jaringan dan memudahkan pemanfaatan internet oleh masyarakat. Yaitu 1. Perlunya mengurangi pemungutan operator di depan melalui perizinan perlu dikurangi. Pemerintah bisa mengandalkan pemasukan pajak dalam jangka panjang. Kemudian kedua, pemberdayaan dan edukasi masyarakat. Sebagai update dari kelompok kerja IP versi 6, transisi ke IP versi 6 di Indonesia sudah berjalan melalui forum multi stakeholder dengan core network
sudah 90% siap. Namun akses internet bergantung kesediaan setiap operator. Kemudian sesi infrastruktur kedua, merumuskan standarisasi netralitas jaringan dan pemanfaatan infrastruktur bersama dalam semangat gotong royong. Ringkasannya adalah, operator telepon seluler di Indonesia saat ini menghadapi ledakan lalu lintas data yang tidak diiringi peningkatan revenue. Dalam menghadapi tantangan ini, perubahan dan pengawalan kebijakan yang mendukung penggunaan infrastruktur bersama atau infrastruktur sharing dan right of way di gedung dan fasilitas umum sangat diperlukan untuk keberlanjutan operator. Perundang-undangan yang ada saat ini tidak secara jelas membedakan tanggung jawab dan hak penyelenggara infrastruktur yang sebaiknya berada di bawah dukungan dan regulasi pemerintah dari penyelenggara jasa koneksi yang dapat diregulasi sebagaimana hubungan bisnis to bisnis. Mengenai netralitas jaringan, pihak operator tidak mendukung posisi ini terutama di sektor wireless, karena beberapa konten provider memberikan beban yang jauh lebih besar pada jaringan. Dalam lingkup ekosistem TIK nasional, trade balance TIK Indonesia saat ini menghadapi defisit perdagangan yang besar, sehingga optimalisasi impor dan peningkatan sumber daya TIK dalam negeri perlu segera dilakukan. Sesi ketiga tentang infrastruktur, tentang menganalisis tantangan keamanan jaringan cyber dan peran posisi Indonesia di mata dunia internasional. Kesimpulannya, Indonesia saat ini adalah sasaran paling populer ketiga untuk cyber attack di lingkup global dengan total 3,9 juta kasus cyber attack dalam 3 tahun terakhir. Selain denial of service atau DDoS, malware menjadi permasalahan yang dihadapi berbagai sektor dalam negeri. Saat ini cyber security baru diatur oleh Kepres nomor 63 tahun 2004 yang tidak spesifik terhadap TIK dan ekosistem regulasi yang lebih kondusif sangat diperlukan. Presenter di panel ini mendukung tindak lanjut berikut dalam meningkatkan ketahanan TIK Indonesia. 1. Organizational mapping untuk cyber security dalam lingkup nasional. 2. Koordinasi antar multi stakeholder yang erat dan berkelanjutan. 3. Kebijakan untuk melindungi infrastruktur nasional kritis. 4. Pemetaan cyber interdependency. Selain infrastruktur dan sumber daya yang memadai, pendekatan melalui analisa perilaku pengguna TIK sangat diperlukan dalam perumusan strategi cyber security. Itu sudah 3 tadi yang disampaikan, yang masih tertinggal adalah sesi hukum. Jadi karena memang sesi hukum ini berat, terus terang bahasanya 1-2 orang hukum bisa ngomong 3-4 hal yang berbeda-beda. Jadi barangkali sesi hukum akan disusulkan kemudian, akan disampaikan kemudian, akan di-share. Bapak Ibu kan sudah memasukkan, pada saat mendaftar sudah memasukkan alamat email, dan alamat email itu sebagian besar Bapak Ibu sepakat untuk bergabung dalam mailing list IDIGF. Kami akan kirim dokumen ini, dan dokumen ini juga akan kami upload di internet di situs idIGF.org semuanya, rangkuman yang selengkap-lengkapnya maupun rangkuman yang summary maupun seluruh presentasi dari seluruh panelis itu akan ada di web IDIGF dalam waktu barangkali sekitar cepat-cepatnya, karena ini terkait dengan akses internet, aksesibilitas. Tapi kita akan jamin seluruh data, seluruh yang materi presentasikan, resumenya, itu semuanya akan bisa diakses untuk menjadi bahan diskusi kita berikutnya. Begitu kira-kira. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam pembacaan ini. Saya kembalikan ke Pak Andi, ke moderator, ke MC. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, sebelum kita memasuki ke plenary talk show, Anda mencoba untuk memberitahukan kepada seluruh peserta akan mendapatkan sertifikat yang akan dibagikan di akhir acara. Dan langsung saja kita kembali ke plenary talk show yang sebelumnya sudah Anda sampaikan. Sebagai moderator Bapak Andi Budimansyah dari Pandi. Kemudian selaku panelis ada Ibu Sylvia Sumarlin dari Federasi Teknologi Informasi Indonesia, Bapak Ono Weturbo dari Universitas Surya, praktisi internet, Bapak Yanuar Nugroho dari Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan UKP 4. Kami persilakan.
Pak Andi, silakan. Selamat sore, terima kasih MC. Selamat sore Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Saya minta kesediaannya rekan kita, Bapak Ono. Di sebelah kiri saya Pak Ono. Bapak-bapak, hari ini saat ini adalah talk show dari panelis utama, tidak ada presentasi. Para panelis ini tentunya kita ketahui, kalau saya perkenalkan dulu, dari sebelah paling kanan adalah Bapak Yanwar Nugroho. Beliau adalah Direktur Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian atau disingkat UKP 4. Kemudian di sebelah kanan saya adalah Ibu Sylvia W. Sumarlin. Beliau adalah Ketua Umum Federasi Teknologi Informatika Indonesia. Kemudian di sebelah kiri saya yang cukup terkenal di belakang hari ini adalah Bapak Ono W. Purdo. Terkenalnya bagaimana saya nggak usah sebutkan, karena pesan dari beliau jangan terlalu di itu kan ini. Dan sekaligus beliau adalah pakar internet. Nah, 3 orang di panelis di atas ini adalah orang-orang yang cukup terkenal dan mendalami bidangnya masing-masing. Nah, tentunya pada sisi ini kita harapkan mereka tadi bertiga, Bapak yang bertiga sudah mendengar summary yang disampaikan tadi oleh Mas Doni mengenai pembicaraan. Nah, kemungkinan kalaupun ada tambahan dari Bapak dan Ibu ini, ataupun ada masalah yang belum tersampaikan akan direkap, dipersilakan. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya pertama kebetulan di sini baru cuma ada 1 yang perempuan, sehingga saya berikan kesempatan pertama untuk kepada Ibu Sylvia Sumarlin untuk menyampaikan tanggapan atau pandangannya terhadap yang disampaikan oleh Pak Doni, sekaligus apabila ada hal-hal yang baru yang ingin disampaikan. Silakan, Pak. Baik, selamat sore Bapak, Ibu-ibu. Terima kasih Pak Moderator yang memperkenalkan saya dan rekan-rekan semua di sini. Tadi memang dibacakan dengan Pak Doni tadi kesimpulan-kesimpulan. Ada beberapa memang yang saya ingin tanggapi tadi, yaitu salah satunya mengenai dunia industri TIK itu sendiri. Bagus juga tadi sebelumnya, pembicaraan sebelumnya di bidang security, ada yang sempat mengatakan bahwa kita itu paling senang atau paling penggemar menjadi pengguna produk-produk asing, atau segala sesuatu teknologi asing itu pasti disukai, sedangkan teknologi sendiri ogah dulu pakai. Dan itu memang kecenderungan itu berasal dari mana ya? Dari kita sendiri juga betul. Dan banyak juga yang mengatakan itu di Indonesia soalnya barangnya belum bagus. Intinya gini yang mau kami sampaikan, berilah kesempatan pada industri lokal. Ada, walaupun dalam keadaan kapasitas yang terbatas, mereka layak untuk hidup di sini. Ya. Terus kemudian di tahun 2015 kita menuju masyarakat ekonomi yang ASEAN. Sadar tidak bahwa tahun 2015 itu pintu Indonesia akan terbuka selebar-lebarnya. Berarti apakah kita siap untuk dijajah dari luar, atau sudah waktunya kita angkat bendera merah putih dan kita katakan this is my country. Kesempatan itu bagaimana bisa diberikan? Kita ambil contoh negara lain. Jangan berkata ini negara ada protektif gitu ya, atau kita menghadapi proteksi luar negeri segala macam. Tidak, kita pikirkan satu hal. Kalau di luar negeri, contoh di Spanyol, itu pemerintahnya bertekad. Kalau segala sesuatu terkait pelayanan masyarakat, apakah itu berarti bensin, apakah itu berarti penggunaan listrik, apakah itu berarti penggunaan air, apa yang bisa digunakan dari Indonesia, apakah itu komponen, itu betul komponen, apakah itu teknologi, apapun, kalau Indonesia memiliki, itu nomor 1 yang digunakan. Karena itu pelayanan publik, dan dampak pelayanan publik adalah, misalnya, adalah kita masyarakat 250 juta yang menggunakannya.
Apakah itu telepon? Apakah itu gas? 250 juta itu yang menggunakan. Kalau kebijakan itu diterapkan bagi industri lokal, mensuplai teknologinya kah, mensuplai hardware kah, mensuplai terus sumbernya kah, itu diberikan kepada lokal sebagai nomor satu, maka kita juga akan hidup dan turunannya semakin hidup termasuk dari satu sendiri. Jadi saya ingin mengkomentari itu dari satu segi industri, nanti yang lainnya pasti akan ikut mengkomentari. Meskipun nanti ada beberapa catatan lain untuk bidang security, bidang yang lain, saya paling concern dalam hal ini adalah industri. Masyarakat ekonomi Asia 2015 itu pasti berdampak buat kita. Dampak baik, dampak buruk, tapi yang kita perlu lihat itu apakah merupakan ancaman. Buat kami, ya itu merupakan ancaman. Peluang kalau kita sadar, kita akan membuka pintu bagi kita sendiri, itu peluang. Tapi kalau sampai sekarang kita tidak sadar, maka itu merupakan ancaman. Itu dulu deh Pak, yang berapa. Terima kasih Bu Edi. Tepuk tangan ya. Nah, baik. Selanjutnya, kalau dari kanan harus ke kiri dulu ya. Nah, baru nanti terakhir Bapak Presiden. Ya. Silakan Pak Ono, ada yang mau sampaikan. Terima kasih Bapak Andi. Bosnya keras banget. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba bicara inline dengan governance-nya tadi, Internet Governance Forum. Jadi saya coba lihat ke governance-nya. Ini mengingatkan saya pada beberapa belas tahun yang lalu saya diundang oleh INTA duduk di sebuah konferensi internet di Hong Kong. Waktu itu ada Lawrence Lessig atau Larry Lessig, dari waktu itu dia masih di Harvard di Berkman Center, sekarang beliau ada di Stanford. Beliau adalah salah satu bapak dari cyber law-nya dunia. Lawrence Lessig waktu itu ngomongnya sederhana banget, dia ngomong dalam waktu 2 jam dengan satu slide saja. Isi slide-nya, itu yang menarik, isi slide-nya cuma berbentuk gambar, panah ke kiri, panah ke kanan, panah ke atas. Bayangkan ada panah ke kiri, panah ke kanan, panah ke atas, terus di bawahnya ada kotak, tulisannya platform. Oke, sekarang bayangkan ada panah kiri, kanan, atas, ada platform. Panah, dia orang hukum. Lawrence Lessig adalah orang hukum dari Berkman Center. Dia di Stanford sekarang ada di School of Law. Dia orang hukum dan fokusnya adalah di cyber law. Kita sedang ngomong soal internet governance. Di belakang internet governance tadi adalah law. Dia dengan satu slide itu dia berbicara masalah filosofi dari hukum, sederhana. Coba kita ingat, saya bukan orang hukum ya, jadi tapi apa yang dia bicarakan sangat berkesan pada diri saya sampai hari ini. Filosofi hukum sederhana banget. Hukum itu ada yang namanya hukum tertulis, tahu semua kan? Ada undang-undang, ada PP, ada permen, ada segala macam. Di hukum tertulis ada mekanisme-mekanisme, ada polisi, ada pengadilan, ada penyidikan, segala macam. Yang kita tahu semua mekanismenya ini akan pelan sekali karena platform yang digunakan namanya ruang. Ada temboknya, ada pintu, ada jendela. Di ruangan ini hanya ono yang boleh bicara, yang lain nggak bisa ngomong. Kan aturannya seperti itu ya. Jadi kita lihat kalau kita berada di ruang biasa, semua jadi serba lambat. Tidak boleh orang ngomong barengan, kacau nih ceritanya. Dan ini terjadi di hukum tertulis. Copyright contohnya. Mekanisme proteksinya pengadilan, ada polisi dan sebagainya. Dengan platform yang ruangan seperti ini. Sekarang ada hukum satu lagi. Kalau tadi right, ada hukum yang mainnya left. Copy left, copy wrong, ya kan? Dan ini kita tahu ini yang dimainkan oleh komunitas di internet. Kita bermain dengan dunia kiri, terus kita bermain dengan open source. Internet dibangun menggunakan mekanisme-mekanisme terbuka. Ada request for comment (RFC), dan ternyata hidup semuanya. Platform yang namanya internet semua serba cepat.
Beda sekali dengan platform yang satunya lagi, yang kepaksa harus pakai undang-undang, PP dan sebagainya. Di internet kita membuat semuanya bisa jadi cepat karena platformnya memang beda. Platformnya namanya server, platformnya namanya fiber optic. Iya, jadi memang ada governance, tapi beda cara governnya. Yang satu governnya lambat menggunakan undang-undang PB dan sebagainya, yang satu lagi governnya menggunakan mekanisme yang cepat. Ini kadang-kadang kita tidak sadar. Kita pikir, wah internet harus kita buat undang-undang, ya kan? Buat internet, mampus lo pas kita bikin undang-undang, mabok semuanya karena beda platform. Gitu. Ini yang kita tidak sadar nih. Ada platform yang lain. Gitu ya. Kebayang kan? Kalau kita pakai internet kita semua sadar bahwa di internet itu kita banyak main etika, netiquette. Gitu ya. Terus nanti ada konsensus, kesepakatan, hukum adat lah yang dipakai lah kira-kira kayak gitu. Jadi kita harus pandai memilih, memakai mekanisme yang mana nih sebetulnya. Governnya itu memakai govern yang sebelah mana? Memakai govern, memakai undang-undang PP dan sebagainya, atau memakai etika? Memang ada masalah nih. Bayangkan ginilah, kalau kita, nih kalau di ABRI ya, di ABRI di tentara, TNI, berhubung gua kerja sama TNI, jadi gua tahu urusannya. Kalau kita berhadapan sama Tamtama, pakai balok-balok segala macam pangkat yang balok, kagak bisa lu pakai platform yang namanya etika, konsensus, hukum adat, kagak bisa. Balok itu harus pakai perintah, order. Sama juga kalau kita di keluarga, kalau masih anak-anak kita makanya perintah. Harus gini, harus gitu. Jadi memang ada katanya, tergantung tingkat pendidikan, pangkat dan sebagainya, kita memang pakai platform yang lambat tadi, undang-undang PP dan sebagainya. Tapi kalau sudah orangnya pinter, udah levelnya kolonel, jenderal dan sebagainya, tidak mungkin lagi kita pakai perintah. Itu udah main hukum adat di sebelah situnya, gitu kan? Iya, ya. Soalnya kesimpulan dari sini nanti Kominfo dibubarkan aja soalnya. Parah dan gue. Ini masalahnya ada dia. Gue masuk merdeka.com kan kacau cerita gue. Oke. Udah, nggak apa-apa, emang gue pikirin. Ini makanya emang gue mau. Oke, sekarang ya bener lu 3 menit lagi buat jam gua. Iya. Oke, tadi kita ngomong kiri kanan kan ya. Gua belum ngomong di tengah nih. Yang tengah hukum siapa? Yang tengah itu adalah hukum yang membuat manusia. Ya Tuhan lah. Tuhan kan punya hukum juga kan ya. Lu kalau macam-macam masuk neraka, kalau bener masuk surga. Itu aja kan simpel kan, gitu kan. Nah yang seru, ya pasti semua orang doang ini gua tau beragama lah. Yang seru tuh gini, yang serunya. Jadi yang membuat manusia udah punya aturan. Kalau lu ngerjain ini masuk neraka, masuk surga. Yang seru adalah kalau manusia berusaha menjadi Tuhan, itu nggak mungkin sih sebenarnya. Berusaha menjadi nabi lah. Udah gitu dia menentukan ini haram, ini halal, ini porno, ini bukan, pakai aturan tertulis. Seru kan? Seru. Jadi kacau ceritanya langsung. Jadi kita harus tahu banget kapan kita pakai hukum tertulis, kapan kita pakai hukum tidak tertulis, dan kapan kita mulai masuk ke dalam hukum Tuhan. Kalau masuk ke Tuhan, jangan macam-macam, lepas keluar. Jangan berani masuk situ, pasti kacau ceritanya. Soalnya kita jadi kayak malaikat, jadi kayak nabi kan? Kacau, nggak bisa. Dan saya lihat kecenderungan manusia itu pengen jadi
dengan Bapak sebagai bagian dari pemerintah, karena itu saya jauh lebih lama sebagai awak misi dan sebagai aktivis. 2 tahun terakhir memang saya jadi UKP 4 membantu pemerintah di unit kerja presiden. Tetapi sebenarnya latar belakang saya adalah seorang akademisi. Saya 12 tahun di Inggris mengajar, dan salah satu bidang yang saya ajar adalah soal inovasi dan perubahan sosial. Karena itu saya mau melihat governance internet dari kerangka itu, meskipun mungkin menyinggung sedikit-sedikit pekerjaan saya di Waden. Saya mau mengajak Anda bicara bukan dari soal internet, tapi dari soal yang mungkin kelihatan jauh dari itu. Di Indonesia ini, setiap tahun, anak yang lahir itu 4,5 sampai 5 juta kelahiran setiap tahun. Angka kematian ibu melahirkan adalah 359 per 100.000 kelahiran ibu. Kalau kita hitung, setahun minimum 16.000 ibu mati. Itu berarti pesawat MH370 itu, atau MH17 yang hilang itu, setiap minggu jatuh itu. Dan kita tidak mendeklar itu bencana. Anda lihat misalnya. Lalu ada gagasan membuat misalnya layanan kesehatan untuk kartu sehat. Itu hanya mungkin dengan sebuah pengandaian data itu terintegrasi. Prasyaratnya apa? Kalau negara mau seperti itu, lalu Anda bisa melihat kaitan antara internet dengan ibu yang meninggal. Kalau kaitan ini tidak disadari, tidak ada cerita internet government. Itu basket pembangunan yang sayangnya di dalam acara kita hari ini tidak perlu dibicarakan. Kita bicara ekonomi, kita bicara infrastruktur, kita bicara hukum, kita bicara sosial juga. Kaitan itu adalah bagaimana kita membangun. Tidak ada cerita pemerintah yang tidak membangun. Lalu kalau kita sekarang dengan seluruh gabungan kita menyambut pemerintah baru, lihatlah seluruh targetnya, lalu lihatlah pengandaiannya. Pengandaiannya itu ada tekanan infrastruktur. Dan kalau kita bicara government, mau tidak mau, ada 3 aspek yang kita harus sentuh. Infrastruktur sudah jelas. Yang kedua, konten. Kalau tadi Pak Ono, anak panah 3 tadi, saya punya 3 yang lain yang kira-kira mungkin paralel. Satu infrastruktur, kedua konten, ketiga interaksi. Ini yang harus dijelaskan. Dalam cara berpikir 5 basket tadi silakan, tapi 3 ini perlu dijelaskan. Karena kalau tidak, persoalan penyediaan akses pendidikan masuk akal dan tidak masuk akalnya sendiri. Semoga terbayang. Jangan berbegini. Bapak Ibu dan rekan-rekan, ketika kita bicara soal barang ini, apalah namanya, internet dan lain-lain apa, yang terpikir di saya selalu 3 hal atau 3 perkara. Pertama, di dalamnya ada selera, taste, dan mendidik juga loh ya. Selera itu antara selera yang kelihatannya elegan dan yang norak itu bagusnya tinggi. Yang kedua, bahwa kalian mungkin nanti lebih banyak kalau kita mau berdiskusi, tetapi kalau saya boleh menambahkan yang sudah disampaikan banyak oleh Mbak Sylvie dan oleh Kang Ono tadi, adalah ini hal-hal yang atau perkara-perkara yang nampaknya ini
Dan nampaknya memang kita juga. Tetapi barangkali dari kacamata kebijakan pembangunan ini hanya diandaikan, hanya sambil lalu. Pemerintah bekerja tidak serius di dalam hal ini, diprotes iya, tapi kok ya tidak digenjot. Maksud saya, kalau ini adalah syarat perlu untuk terjadinya perubahan Indonesia yang lebih baik, misalnya, di mana pemilu tidak curang, misalnya, e-voting, misalnya, tentu akan ada banyak protes. Belum tentu semua bisa pakai e-voting, atau masuk universitas belum tentu semua bisa kalau sudah pakai isi penmaru atau seleksi mahasiswa baru misalnya, whatever namanya itu. Tetapi kita mengarah ke sana, dan yang seperti ini terlalu penting untuk disambilalukan. Nah, bagaimana menunjukkan kesengajaan itu dalam program pembangunan? Maka kalau saya boleh mengusulkan kepada forum yang terhormat ini, IDID ini, di dalam 5 basket Anda, atau kalau saya mau menyederhanakan dalam tiga hal yang saya sampaikan tadi, infrastruktur, konten, dan interaksi, muncullah sampai dengan indikator, lalu berikan kepada pemerintah baru sebagai sebuah kontrak. Kalau calon menteri sudah ada kan jelas, tapi jelas kontraknya dalam infrastruktur, Pak, koneksi minimum sampai ke kabupaten adalah sekian Mbps. Kontrak, indikator, artinya indikator ada angkanya, time bound, bahwa pada akhir 2019 dalam infrastruktur kita mau seluruh misalnya 100% kabupaten kota, berarti 482 itu terhubung dengan jaringan minimum sekian megabyte per detik. Bikin itu indikator kita dalam infrastruktur, dalam konten misalnya. Betul kata Pak Ono tadi, tidak semua bisa diatur dengan undang-undang, setuju. Tetapi yang basic, yang harusnya menjadi tanggung jawab negara, itu kita bisa sadarkan kan seperti itu. Saya kira saya begini dulu, nanti kita teruskan lagi. Terima kasih. Ya, luar biasa ya. Jadi yang di-govern itu 3 tadi, infrastruktur, konten, dan interaksi, gitu ya. Dan nantinya harus dibuat sampai indikator sehingga nanti bisa diserahkan. Contoh aja nih ya, jadi kalau ini nanti diserahkan ke menteri nanti yang akan ada nanti. Entah siapa nanti menterinya, Pak. Ini contoh aja. Baik, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kita masih ada waktu untuk bertanya jawab ya, ini dengan orang-orang hebat yang di depan saya. Saya persilahkan mungkin 3 orang. Silakan, ada 3 orang. Atau terlalu mengawang-awang? Oh, 1 ya. Ada lagi? Sebelah kanan ada? Belum ada? Oke, Pak, silakan maju ke depan, Pak. Disampaikan nama dan pertanyaannya, silakan, Pak. Selamat sore. Terima kasih untuk kesempatan berbicara. Saya nama Toto, ya sebagai konsumen. Saya tidak tahu ada sebagai konsumen atau sama. Oke, anggap saya mewakili konsumen. Saya pelanggan internet. Betul-betul ada dari Google di sini, ada nggak? Oke. Ya, namanya pengguna internet tentu tahu lah ya berita internet. Kan di Amerika Google sebagai ISP, selain sebagai browser. Saya di Indonesia bayar 700.000 paling jago itu 20 Mbps. Kok Google bisa kasih 1 giga dengan harga segitu plus ada televisinya? Saya sebagai konsumen bertanya-tanya, kapan ya di Indonesia ada begitu? Nah, padahal secara teknologi saya yakin bisa. Kenapa tidak bisa? Jadi saya anggap Indonesia memang kaya raya. Dengan uang 700.000 kok berani beli cuma 20 Mbps? Padahal di Amerika uang 700.000 bisa dapat 1 giga. Dan juga saya baca di Jepang Sony 2 giga cuma 500.000. Nah, bagaimana supaya itu nyambung? Sekurang-kurangnya hampir ke situ lah. Dengan uang yang sama ya. Nah itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin dijawab dulu ya. Ada pertanyaan lagi ya? Silakan. Oh ya, ada 2 ya, ada 2.
Habis Pak Doni nanti silakan maju ke itu aja, ini berbaris ke belakang Pak Doni. Punten, jadi saya karena seharian harus wirawiri segala macam, jadi saya mungkin ada beberapa yang harus saya pertanyakan sebagai hak saya warga negara dan segala macam. Abis ini saya juga mau nanya ke Tapi begini, tadi saya ngobrol-ngobrol dengan Mbak kita di belakang, dan dari pagi sampai sore sebenarnya saya pribadi dan teman-teman sendiri ingin memberikan apresiasi yang luar biasa kepada teman-teman Kominfo yang masih stay sampai sore ini. Mohon diberi aplaus. Kenapa? Karena mungkin jarang sekali, mungkin baru kali ini ada dialog di mana kemudian ini dalam tanda kutip pemerintah dikritik maupun membangun dengan caranya Kang Ora dan segala macam, tapi masih bersedia duduk dan mendengarkan. Ini kami tadi, ini mengharukan sekali. Ini mengharukan sekali. Ini kalau pemerintahnya tidak dewasa, ini tentu sudah nggak ada di ruangan ini, dan ruangan ini juga masih ramai sampai saat ini karena kita tahunya kita perlu membangun internet governance yang bersama. Pertanyaannya adalah sekarang kita abis ini mau ngapain? Apa yang bisa kita lakukan? Teman civil society masih di sini, teman private masih di sini, teman government masih di sini, dengan orang-orang yang masih di sini, apa yang bisa kita lakukan untuk tata kelola internet yang lebih baik? Kira-kira begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin satu lagi. Oke, silakan. Tolong sebutkan nama ya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kevin Bilang dari Polres Nusantara. Sebenarnya saya ingin menyuarakan curhat saya dari dalam hati yang terdangkal. Ketika Bapak Menteri kita yang terhormat berbicara di internet cepat buat apa, ini adalah salah satu topik yang tidak diklarifikasi oleh Pak Menteri pada saat tadi membuka acara IDIGF tadi, di mana dia mengklarifikasi semua hal mulai dari spektrum, video ISIS. Nah, ketika kita melihat konsep berpikir seperti ini, jangankan kita berbicara di level tata pengambilan kebijakan, bahkan pada sebagian masyarakat kita saja mungkin pola pikir seperti ini masih ada. Sehingga saya bertanya, kalau bagi para pihak-pihak yang berkepentingan di sini, hakikat menggunakan internet itu adalah untuk apa? Karena ketika kita bertanya ke berbagai orang itu, mereka akan menjawab berbeda. Kalau teman saya itu ada yang beberapa yang bilang internet itu dipakai untuk nonton anime, ada juga yang dipakai untuk buka toko tip gitu. Dan kalau tanya ke dosen, ketika saya mengatakan bahwa kebutuhan saya menggunakan internet adalah untuk aktualisasi diri dan menghibur diri, itu seolah-olah diperlakukan sebagai sebuah hal yang tidak suci, salah, menyanyiakan SDM, sehingga dibilang ya ngapain internet cepat kalau misalkan hanya dipakai untuk nonton streaming high definition 1080p gitu. Sehingga di sini intinya adalah saya bertanya, sebenarnya apa hakikat kita menggunakan internet? Mungkin Bapak-Bapak yang mulia bisa sedikit memberikan pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, saya tutup dulu 3 ya tadi Pak Toto. Pak Toto tadi sebagai pelanggan, mungkin Kang Ono bisa ya. Nah, ini nanti yang terakhir. Gantian. Pak Jana bisa menjawab pertanyaan yang dari Mas Doni dan apa lagi? Terima kasih. Mau ngapain saya ini? Betul. Mas Doni dan rekan-rekan sekalian, teman-teman rekan dari Kominfo, saya kira kalau kita melihat ke depan ini sekarang, setidaknya kita paham ada tantangan-tantangan pembangunan yang selama ini kita hadapi. Dalam hal internet ini kita tahu, jadi kita omongkan hari ini. Saya belum bisa membayangkan tepatnya seperti apa. Tetapi pasti Kemenkominfo punya rencana ke depan mau ngapain. IDIGF juga punya bayangan seperti apa. Saya kembali ke ide saya tadi. Misalnya 5 basket tadi itu dianggap lebih mendalam, atau yang saya bilang tadi 3 hal tadi soal infrastruktur, konten dan interaksi tadi itu bisa disampaikan untuk membantu Kemenkominfo menyusun rencana strategisnya 5 tahun ke depan.
saya kira itu akan jauh lebih baik. Datang dengan satu prioritas tentang tata kelola internet di Indonesia. Prioritas itu kalau tidak 1, 2, 3, sebanyak-banyaknya 5. Prioritas bukan 17. Prioritas bukan 26. Enggak. Jadi apa hal paling urgent yang menjadi prioritas dan tata kelola internet di Indonesia ini, lalu diturunkan sampai ke level indikator. Tadi saya bilang lagi, beranikah kita bahwa akhir 2019 100% kabupaten kota sudah tersambung dengan kecepatan minimum misalnya 1 megabit per detik minimum, itu dijamin infrastruktur sudah satu. Penciptaan konten, saya belum tahu yang sangat kreatif, tapi saya yakin kalau teman-teman duduk dengan kriteria bahwa prioritas itu ada angkanya dan ada tahun-tahunnya, mengikat mulai tahun berapa atau dari tahun berapa terjadi, saya kira bisa duduk kok. Nah, tadi kan kita bicara tadi kan, yang ketika bicara konten tadi, teman-teman di ekonomi ngomong persoalan soal bank transfer misalnya 80% data bank transfer belum ada sistem payment, sayang ya. Tapi kemudian juga konten-konten yang lain yang disampaikan di situ, ada sosial budaya tadi bicara soal etika dan saya kira kalau kita bisa cukup kreatif menurunkan itu sampai ke level indikator yang harus dicapai pada tahun kelima nanti 2019, saya kira kita sudah akan maju jauh sekali. Jadi evaluasi itu bukan karena sedang berusaha, tidak, tapi kita jelas yang mau dicapai tahun 2019 itu ini. Dalam hal interaksi juga sama. Ketika tadi teman-teman mengatakan belum ada sistem pembayaran payment gajinya yang lokal belum ada. Dan juga kita mentargetkan misalnya seluruh bank terhubung dengan sistem payment yang lainnya yang memungkinkan ada di Indonesia dan ada mulai tahun 2000. Saya ngawur ya, 15 atau 2016. Kalau itu dipasang sebagai indikator pembangunan nasional, akan mengikat baik pemerintah maupun masyarakat sipil maupun kelompok usaha bisnis. Lalu kita maju ke depan. Mengapa perlu indikator? Yang kalimat saya tadi istilahnya adalah penyengajaan. Kalau Anda lihat renstra semua kementerian, saya hampir yakin Anda akan menemukan kata-kata yang kualitatif. Sudah enggak saatnya itu. Kuantitatif. Ada angka kapan? Di sini tuh Mas Doni, yang saya bayangkan, mumpung ada teman-teman itu duduk bareng, teman-teman Kominfo, bantu Kominfo. Tapi juga ngomongin ke teman-teman yang lain bahwa karena tanpa internet ini, program pembangunan yang 5 tahun akan datang itu bisa nggak karu-karuan itu. Terima kasih. Nah, yang terjawab dengan baik sekali. Selanjutnya Bu Evi mungkin bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh Bu Kevin. Kita buat apa? Kita penggunaannya apa? Oke, kita ini aku mengajak ceritanya jelas balik beberapa bulan terakhir ini. Waktu dengan adanya pileg, adanya pilpres, semua politisi bicara apa sih? Semua politisi pasti bicara tentang menyejahterakan masyarakat lah, mengedukasi masyarakat lah untuk menjadi pintar gitu. Terus kita bagi berapa puluh Indonesia merdeka, founding fathers kita bilang apa? Kita harus merdeka. Dan ceritanya begitu. Sudah merdekakah kita? Gitu. Pertanyaannya, kalau dari Bank Dunia IT, apa artinya? Artinya gitu ya, artinya adalah kita sendiri, kalau kita mau sejahtera, apa yang kita perlukan? Selalu ujung-ujungnya kita perlukan kalau kita mau sejahtera, ekonominya dong dimajukan gitu. Kalau kita bicara ekonomi, ujung-ujungnya lagi informasi itu juga harus tepat terserap. Memang saya nggak setuju kalau bilang seperti Mas Yanur, nggak setuju. Kalau di Papua kita kasih aja internet sekian, kecepatannya cukup kok. Enggak, informasi itu harus adil dan merata. Artinya sampai ke ujung manapun juga semua warga negara berhak untuk mendapatkan informasi supaya dia maju. Oleh sebab itu, apa sih hakikat adanya internet cepat? Itu pemerataan itu nomor satu, pemerataan sosial, pemerataan ekonomi, pemerataan politik, pemerataan pendidikan itu menjadi fokus. Jadi nggak bisa lagi dibilang sekarang ini kenapa? Kita bilang kita cukup aja deh kecepatannya dari 512 itu definisinya. Loh, kalau negara-negara lain bisa cepat 2 gig 1 mega lah yang paling kecil gitu. Coba kita bicara gig gitu. Artinya kenapa mereka perlu itu? Karena mereka perlu informasi, mereka perlu bersaing gitu. Terus
kita juga perlu bersaing karena kita adalah negara yang kaya raya. Kita punya segala sesuatu nih, tapi kita tidak bisa. Artinya kalau bicara bahasa Inggris, movement of goods. Jadi perpindahan barang dari kita itu hampir tidak ada. Kita punya ini di Bali, misalnya silver, di situ terus mengganti silver. Kapan silvernya Bali, peraknya Bali, pindah tempat pergi ke Samarinda, ke Lampung. Kapan gitu sambil Lampung itu kemudian pindah lagi ke negara lain? Kapan itu semua bisa terjadi? Semuanya bisa terjadi kalau adanya internet dengan high speed. Jadi inti daripada hakikat penggunaan internet adalah merdeka dalam hal informasi, kesetaraan, kesejahteraan, keadilan dalam Pancasila itu semua terkait kembali ujung-ujungnya informasi. Terima kasih. Yang terakhir kita dengarkan tadi apa yang akan disampaikan oleh rekan kita Mbak Ono. Silakan Pak Ono menjawab Pak Toto atau juga mendengarkan nanti. Mic-nya bagus banget sih. Bagus ya. Oke, saya akan menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Bu Evi. Ini masalah hak. Artinya apa? Kalau sampai hak warga negara tidak terpenuhi, Kominfo melanggar hak asasi manusia. Siapapun menterinya itu nanti jadi pelanggar, makanya gue kagak mau. Oke, itu bercanda ya. Tapi kira-kira asal kita sadar bahwa, Oke, itu satu. Sekarang saya orang teknik. Salah satu jeleknya dari orang teknik adalah biasanya melihat suatu hal dari kacamata teknik. Orang teknik itu melihatnya sederhana, gampang, kalau bisa kita buat sendiri. Oke, ini Pak Toto, masalah 700.000, 20 Mbps di Indonesia. Kalau di Amerika bisa 1 giga, terus segala macam. Sekarang cara berpikir sederhana dulu. Saya ini belakang banyak teman-teman ISP ini. Pertanyaannya, dari Indonesia ke Amerika, yang bayar fiber siapa? Indonesia apa Amerika? Yang goblok siapa? Indonesia. Internet kita jadi lambat, jadi mahal karena kita harus membayar fiber dari Indonesia ke Amerika. Bajingan tuh. Padahal kontennya konten siapa? Kita juga. Emang yang ditonton Vimeo yang dangdutan tuh siapa? Orang Amerika, orang Indonesia itu. Bodohnya kita aja naruhnya di Amerika. Udah gitu bayar fibernya Indonesia juga. Jadi kesalahan fatal Republik ini adalah naruhnya di sono. Terus makanya fiber dari sana ke sini kelihatannya sih kencang 1 giga, ya dibagi berapa juta orang kan jadi lemot. Jadi orang teknik, keputusan orang teknik yang pertama adalah jangan pakai server Amerika, udah selesai masalah lu. Kalau servernya ada di depan hidung, terus terang aja internet saya di rumah kecepatannya 100 Mbps, harganya Rp0. Nah, orang servernya di depan hidung tarik kabelan ya selesai gue. Itu saya nonton TV segala macam, anak-anak di rumah kebetulan ada 3 televisi di rumah, semuanya pakai kabelan, smart TV buatan sendiri. Udah kita streaming, mau nonton film aja ada di situ, enak. Saya yakin bangsa ini bisa bikin seperti itu, tapi kan berpikirnya internet tuh nyambungnya ke Amerika, ya itu yang bikin kacau ceritanya. Jadi sebetulnya saya sih optimis bisa lebih dari 1 mega. Kalau kita cara berpikirnya jangan pakai Amerika, kita bikin sendiri. Ini masalah kedaulatan nih sebenarnya. Benar. Ya udah cukup dulu dah. Terima kasih banyak. Jadi memang kelihatan memang ya auranya udah sangat pas. Ya. Baik, ini sebetulnya asik ya, cuma waktu yang akhirnya
kita harus mengakhiri apa yang kita bahas pada sore hari ini. Saya menggarisbawahi tadi apa yang disampaikan ajakan Mas Doni. Saya ingin kita semua sebelum mengakhiri, kita semua berdiri, kita memberi tepuk tangan dulu untuk kawan-kawan Kominfo yang masih hadir di sini ya. Dan tepuk tangan ini juga untuk kita semua sekaligus mengakhiri sesi ini. Saya atas nama moderator mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Dan akhirnya sebelum kita mengakhiri acara, kami juga akan ada door prize. Akan ada door prize bagi Anda yang sudah meletakkan kartu nama di awal acara. Belum ada yang meletakkan kartu nama tadi? Wah, yuk langsung. Boleh. Silakan. Door prize ini hadiahnya oke sekali. Ada iPod mini, kemudian juga ada ada Android phone. Ya, jangan lupa. Pokoknya bagi Anda yang belum menyerahkan kartu nama, boleh langsung pakai kartu pakai kertas bisa, boleh. Silakan langsung saja ditulis namanya siapa. Boleh langsung. Kita lebih cepat aja ya. Lebih cepat. Oke. Kalau gitu di tengah deh. Ayo sini. Ya, masih ada lagi? Ternyata banyak sekali yang ingin berpartisipasi. Oke, ya, lebih cepat karena waktu sebentar lagi sudah maghrib ya. Ya. Oke, sebentar lagi kita mau menjelang maghrib ini untuk dapat menutup acara. Jadi kami persilakan. Ternyata banyak sekali. Aduh, banyak sekali ini. Ya. Oke. Udah, oke ya. Kami tutup ya. Oke. Iya. Kalau begitu kita aduk dulu semuanya. Ternyata sampai tempatnya juga nggak cukup ya. Tempatnya tidak cukup. Wah, masih ada. Oke deh, boleh. Ya. Saya pikir ada yang nitipin duit gitu, nyelipin buat MC. Ternyata bukan ya. Oke. Kalau gitu biarin bapak ambil. Bapak ambil satu. Ya, Pak jangan lihat ke saya. Jangan. Satu, oke. Ya yang ini. Oh yang mana yang ini? Oke. Terus bapak ini. Ya. Ambil dua langsung. Oke. Bapak siapa namanya Pak? Rafadi. Oke. Pak Rafadi sudah mengambil dua. Oke. Untuk ini yang mendapatkan modem dan Android phone. Langsung saja, ini adalah analis. Alisa Sulisto ada? Alisa Sulisto panggilan yang pertama, Alisa Sulisto panggilan yang kedua, Alisa panggilan yang ketiga ada?